Selamat dan salam persaudaraan. Saya Raimunus Abur, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, ingin mempresentasikan ulasan mengenai filosofi daun kering dan spiritualitas kebahagiaan manusia. Ini ada ditinjau dari spiritualitas daun kering Profesor Armada Rianto. Beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang. Adapun kata kunci yang saya ambil pada kesempatan ini, yaitu kerohanian, kepercayaan, cinta, kebahagiaan, dan peziarahan. Pertanyaan yang mendasari tema ini ada dua. Pertama, apa itu filosofi daun kering menurut Armada Rianto? Dan apa kebahagiaan manusia sesungguhnya? Daun kering, daun yang jatuh dan mati, peralihan dari daun hijau. Daun kering bukan momen akhir dari sebuah daun, tetapi justru tahapan baru dalam peziaraan. Kita bisa berpikir tentang daun jati di musim kemarau. Ketika kita melihat daun itu jatuh di musim kemarau, bukanlah momen akhir dari daun tersebut, tetapi membantu proses penguapan dari pohon jati. Daun jati yang gugur itu bukan membawa keburukan bagi pohonnya. Kepergiannya bukan supaya terlepas dari kebahagiaan, melainkan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan tujuan akhir dari setiap kehidupan. Pohon yang melepaskan sehelai daunnya dan membiarkannya kering, itu memutuskan harapan akan ada kehidupan baru. Daun kering dan peziarahan manusia. Sedikit kita melihat tentang ini. Daun kering menampilkan kematangan daun. Sebelum matang, daun melalui berbagai proses. Awalnya adalah daun hijau yang ada di atas pohon di sebuah ranting. Lalu dia melalui proses, yaitu menuju kematangan. Kematangan ini adalah pengaruh dari cahaya matahari. Mati dan jatuh untuk menghasilkan humus. Demikian proses itu berlanjut. Ketika daun itu jatuh dan mati, dia akan menghasilkan humus. Suatu episode baru yang yaitu kekeringan dari daun hijau menjadi daun kering, lalu kemudian menjadi humus. Itu adalah suatu proses yang panjang. Manusia, demikian pun pula dalam manusia dalam konteks ini adalah makhluk bicara. Peralihan adalah bagian dari Tuhan menuju Tuhan. Manusia sebagai makhluk peziarah, makhluk ciptaan, dia sebagai makhluk ciptaan ada karena Sang Pencipta. Ia berada di dunia untuk mengalami peziarahan, hidup guna menemukan kesempurnaan hidupnya. Manusia membutuhkan Tuhan karena jiwa manusia adalah milik Tuhan. Daun kering dan peziarahan manusia. Sekali lagi saya tekankan, daun kering dan peziarahan manusia. Daun kering bukan momen akhir dari sebuah daun, tetapi justru tahapan baru dalam peziaraan. Daun kering sebagai tahap baru peziaraan menjadi mencintai. Kata Romo Armada Rianto mengatakan, sebagai sebuah anugerah yang indah dari Allah, a precious gift from God. Karena merupakan anugerah, maka sangat jelas hal ini pasti mendatangkan kebahagiaan. Setiap anugerah pasti mendatangkan sesuatu yang lebih membahagiakan, dan itu menjadi dambaan setiap orang. Armada Rianto menyebut ini sebagai sebuah spiritualitas. Puncak peziarah manusia adalah perjumpaan aku engkau. Seorang dapat mengalami kesedihan yang mendalam untuk mencari Allah dan dimanapun dan kapanpun. Jiwa mencintai Tuhan.
Kebahagiaan yang dimaksud adalah bukan tentang mendapatkan eh, bukan tentang mendapatkan kelimpahan yang kelimpahan duniawi atau kedudukan atau jabatan. Kita sedikit melihat realita yang ada, bahwa sekarang banyak orang justru menaruh kebahagiaannya pada materi semata, pada jabatan yang sementara. Misalnya kita ambil contoh teknologi yang kian berkembang sekarang, misalnya HP. Orang kadang merasa hidupnya kurang lengkap tanpa media ini. Bahkan generasi yang sekarang, generasi muda, kemana-mana itu harus membawa HP. Dan terkesan jika tidak membawa HP, hidupnya kurang sempurna, sehingga membuatnya tidak bahagia. Ini adalah contoh sederhana kelekatan kita akan hal dunia. Tentu kita bahagia dengan hal ini, tetapi yang paling penting adalah kebahagiaan kekal, bukan kebahagiaan fana. Jika yang bahagia adalah pencapaian jiwa yang matang rohaninya, puncak kebahagiaan itu adalah kelegaan batin. Yesus mengajarkan, non mea sed tu voluntas fiat, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu terjadilah. Manusia pada posisinya akan berpisah, melepaskan keterikatannya, membiarkan dirinya dibawa oleh Tuhan kemana ia kehendaki. Daun hijau adalah sementara, sebelum ia menuju daun kering dan humus. Kematangan hidup rohani. Daun kering menampilkan kematangan daun. Daun yang kering bukan lenyap begitu saja tanpa guna, tetapi kekeringannya menandai suatu episode. Proses perubahan dari daun hijau ke daun kering adalah suatu tahapan yang berbeda, yakni tahap kematangan. Demikian pula dalam kehidupan rohani kita, melalui proses menuju kematangan rohani. Daun kering jatuh dari ikatan dengan rantingnya, menunjukkan bahwa ia terlepas dari kelekatan. Kelekatan daun akan rantingnya itu mengandaikan peziarahan hidup rohani kita. Daun terlepas dari kelekatannya mau menuju pada perubahan bentuk dan fungsinya. Daun kering dan kebahagiaan manusia. Saat daun kering berubah menjadi humus yang menyuburkan tanah. Ini adalah suatu pencapaian. Kebahagiaan adalah suatu pencapaian. Kejadian mistik membawa kesuburan, kebahagiaan bagi tumbuhan lain, atau pohon itu sendiri. Pohon merasakan sukacita sebab humus yang diperolehnya. Humus itu adalah berangkat dari daun yang telah jatuh dan menjadi tanah dan bersatu dengan tanah. Daun itu bukan lagi daun kering, melainkan cinta dalam konteks Armada Rianto. Daun mengering adalah periode kematangan hati, masuk pada peziarahan hidup baru. Manusia adalah sang peziarah. Ia mampu mencintai namun juga membenci, dan dalam prosesnya menemukan kebahagiaan. Untuk mencapai apakah hingga manusia peziarah? Bahagia adalah tujuan peziarahan manusia. Sebab itu tidak satupun manusia tidak merindukan kebahagiaan. Seperti daun pada prosesnya menuju suatu kebahagiaan, menuju humus. Seperti daun dan prosesnya manusia menuju kebahagiaan. Yang sementara adalah badan, tetapi jiwa adalah kekal. Maka paling penting adalah kebahagiaan kekal, bukan semu atau fana. Hargai proses kita. Saya mengambil dua figur seperti yang dicantumkan oleh Romo Armada Rianto. Yang pertama itu Abraham dalam perjanjian lama dan Maria dalam perjanjian baru. Kedua figur ini mau meneladani tentang bagaimana ia beriman, tentang iman Abraham dan kepasrahannya, demikian pula iman Maria dan kepasrahannya. Abraham karena ketaatan dan imannya dipilih menjadi bapa bangsa, itu adalah suatu kebahagiaan besar. Demikian pun Maria karena imannya dipilih menjadi bunda Tuhan dan bunda kita semua, itu pun adalah kebahagiaan besar.
Peziarahan manusia, peziarahan iman manusia. Daun kering itu terbang diterpa angin. Daun kering diterpa angin mengandaikan suatu peziarahan. Seperti yang dikatakan dari awal adalah manusia sebagai makhluk peziarah. Manusia adalah makhluk peziarah. Manusia dalam peziarahannya berserah pada Tuhan. Angin dalam konteks ini yang menerpa daun adalah Tuhan. Angin akan membawanya pada suatu tujuan. Tujuan itu adalah proses peziarahan. Manusia berziarah atau bergerak menuju ke penggerak utama yakni Allah. Angin adalah Allah yang menggerakkan kerohanian manusia. Orang Jawa berkata demikian, hidup itu sekedar singgah untuk minum. Tujuan hidup bukanlah saat ini, melainkan manusia, kita semua, sedang menuju ke peziarahan kekal. Tujuan hidup kita adalah tujuan yang kekal. Kembali ke konteks Abraham, kepasaran Abraham kepada Allah karena relasinya dekat dengan Allah. Banyak orang tidak percaya di kala itu, tetapi ia tetap percaya. Kedekatan Allah dengan Abraham ini adalah sebuah anugerah sebab panggilan Allah kepada Abraham. Lalu tujuan manusia sesungguhnya. Apa sih tujuan manusia sesungguhnya? Hidup manusia adalah seri melepaskan, memberi diri dibawa dan dibentuk oleh Tuhan sendiri. Manusia pada momen ini berziarah kepada Allah, menuju dan bersatu dengannya. Demikian kita memiliki tujuan, yakni Allah. Kebahagiaan adalah itu yang dirindukan semua orang. Kehidupan manusia pada hakikatnya dinamis. Ia selalu bergerak menuju sebuah tujuan. Jiwa adalah penggerak aktivitas manusia. Jiwa akan membawa manusia pada suatu tujuan hidup yang lebih baik. Keinginan untuk bahagia adalah kodrat manusia. Dengan berbagai cara kita berusaha menggapainya. Menurut Agustinus, hidup yang baik adalah hidup menuju kebahagiaan. Kebahagiaan tujuan jiwa. Jiwa kita adalah sedang berziarah, bersatu dengan Sang Cinta. Jiwa merindukan cinta itu sendiri. Untuk bersatu dengan sumber kebahagiaan, kita perlu memiliki cinta. Mencari Allah ialah mencari kebahagiaan. Sesungguhnya apabila aku mencintaimu, yang kucari ialah kehidupan berbahagia. Daun kering, matahari dan angin. Daun kering itu terbang diterpa angin. Sebelumnya daun yang telah matang itu oleh cahaya matahari. Peristiwa kematangan oleh matahari terlepas dari tangkai, tertiup angin, leding ke tanah, bersatu dengan tanah dan bersatu dengan yang lain, hancur adalah proses menuju tujuan. Hal itu justru membuatnya lebih bermakna. Suatu maknanya di balik semua itu adalah suatu kejatuhan di mana kerendahan hati timbul di dalamnya. Untuk sampai pada orientasi dan penghayatan hidup, kita harus mendengarkan bisikan roh Tuhan sendiri dalam hati dan hidup kita. Bagi Agustinus, manusia tidak hanya terdiri atas dorongan untuk memenuhi keinginannya, tetapi justru memiliki dorongan melakukan sesuatu yang lebih luhur. Siara cinta. Momen cinta dan spiritualitas adalah sebuah momen di mana satu pihak, aku, telah lenyap dalam cinta, tetapi di lain pihak, kelenyapan itu menumbuhkan dan menyuburkan kehidupan baru yang lain. Diriku habis dalam pesona perjalanan cinta dan kini telah sampai di terminal cinta Allah. Dan selanjutnya cinta itu membangkitkan kehidupan baru yang memesona dalam kekasannya seturut kehendak Allah. Makna kata cinta adalah ketika kita saling mencintai,
karena kita pada dasarnya telah dicintai, terus dicintai dan akan selalu dicintai. Kita telah mengenal cinta agape. Cinta ini adalah cinta yang memberikan dan mengorbankan diri. Cinta ini adalah cinta yang bersumber pada cinta Allah. Pertama, kita telah dicintai Allah dan kita bersiara menuju cintanya. Jiwa kita merindukan sang cinta. Aku bahagia karena Allah. Demikianlah kebahagiaan kita adalah bersumber pada Allah dan tertuju kepada Allah. Sekian dan terima kasih.